Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Puji syukur tiada hentinya kita panjatkan atas karunia Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita semua masih diberikan kesehatan untuk tetap meneruskan langkah dalam menggapai tujuan hidup kita. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang kami hormati Bapak Ibu Panitia serta seluruh peserta lomba yang saya banggakan. Izinkanlah saya awali pidato ini dengan sebuah pantun yang sederhana namun penuh makna. Lari pagi menyejukkan hati, mampir di pasar membeli kepundung. Mari kita saling menghormati agar besar nanti tidak suka merunduk. Untayan pantun di atas sebagai pembuka harapan saya agar bagaimana nantinya ketika saya menjalani proses diri baik secara pribadi maupun bersama dengan teman, sahabat, dan saudara tidak akan pernah melakukan perundungan dan tidak akan pernah ada perundungan yang terjadi lagi. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, ketika kita berbicara tentang perundungan, maka kita tidak akan lepas dari rasa sakit yang dialami orang lain sebagai akibat dari buruknya perilaku kita kepada orang lain karena putusnya ikatan rasa persaudaraan antar sesama. Semakin kuat kita menjalin ikatan yang didasari oleh rasa kasih dan saling amah, maka tiada rasa sakit yang dialami orang lain serta kebahagiaan niscaya kita raih bersama-sama. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah ide atau gagasan untuk mencegah perundungan, sehingga mampu terciptanya suatu harmonisasi hubungan antara kita semua dalam menjalani kehidupan kita. Semua orang mengatakan bahwa logam yang paling mulia adalah emas. Maka dari itu, saya ingin menawarkan filosofi emas sebagai logam mulia, dalam wujud perilaku emas sebagai logam mulia untuk mencegah perundungan. Hadirin tentunya bertanya-tanya, apa dan bagaimana perilaku emas yang dimaksud ini? Baiklah, sekarang saya akan paparkan perilaku emas yang dapat dilakukan untuk mencegah perundungan. Emas dalam hal ini merupakan akronim dari nilai-nilai falsafah hidup warisan leluhur kita. Nilai-nilai falsafah tersebut yaitu E untuk eling, M untuk mulat sarire, A untuk asah asih asuh, dan S untuk salunglung sabayantake. Jadi, perilaku emas adalah suatu pola pikir dan perilaku kita sebagai wujud dari olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah karsa, sehingga mampu menunjukkan dan melakukan perbuatan ataupun tindakan kita yang baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal dalam menjalani pergaulan keseharian kita dimanapun dan kapanpun. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini akan saya coba kupas satu persatu tentang bagaimana kita mencegah perundungan dengan menempatkan perilaku emas tersebut dalam pergaulan keseharian kita dimanapun dan kapanpun. Yang pertama yaitu eling. Yang dimaksudkan dengan eling secara harfiah adalah ingat. Namun sejatinya, eling memiliki makna agar kita selalu ingat akan diri kita, ingat akan saudara kita, ingat akan teman ataupun sahabat kita, dan harus selalu ingat bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, marilah kita mendekatkan diri ke hadapannya sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama kita masing-masing. Kita senantiasa memohon agar kita diberikan kekuatan dan keyakinan untuk mampu mengingatkan diri bahwa sejatinya kita semua adalah bersaudara sebagai manusia yang bersumber dari satu Sang Pencipta. Selain itu, kita juga memohon agar selalu berada dalam lindungannya dengan diberikan kesehatan, sehingga kita pasti bisa berbuat baik dimanapun dan kapanpun berdasarkan tuntunannya. Mari kita ciptakan harmonisasi hidup dengan sesama manusia dan alam seisinya. Ketika kita sudah eling atau ingat akan kesejahteraan kita, bahwa kita adalah sama, maka niat untuk menyakiti orang lain tidak akan pernah ada. Menyakiti orang lain berarti menyakiti kita sendiri juga. Kesedihan orang lain berarti kesedihan kita juga.
Dan kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan kita bersama. Yang kedua adalah mulat sarira. Nilai falsafah mulat sarira adalah prinsip spiritual dalam memandang perkataan, perbuatan, dan pikiran kita. Kita harus selalu mencerminkan hasil kontemplasi diri secara mendalam, sehingga mampu merasakan baik buruknya perilaku kita. Kita diharapkan mampu merefleksi diri sebelum menilai orang lain. Dalam situasi ini, kita harus saling introspeksi diri. Jangan suka menimbulkan suasana yang tidak kondusif dengan saling menyalahkan. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah yang sudah kamu lakukan membuat orang lain bahagia atau malah sebaliknya? Sudahkah kita selalu mengembangkan tenggang rasa dalam bergaul? Sudahkah kita selalu menjaga hubungan baik dengan teman, saudara, ataupun orang lain? Sudahkah kita ramah terhadap orang lain? Semua jawaban atas pertanyaan ini adalah langkah nyata yang harus kita lakukan secara mandiri dan disiplin. Jangan kita melakukannya hanya karena ditegur dan diingatkan saja. Tapi, mari kita tumbuhkan perilaku ini dari dalam diri sendiri, sehingga menjadi kebiasaan dan pola hidup bagi kita semua untuk meraih kebahagiaan bersama. Yang ketiga adalah asa ase aso. Nilai asa ase aso merupakan falsafah hidup yang luar biasa dampaknya di masa seperti yang sekarang ini. Saya akan coba kupas apa manfaatnya bagi kita. Hadirin semua yang berbahagia, saling asah. Yang dimaksudkan di sini adalah pola pikir dan perbuatan kita dengan saling memberikan pembelajaran, saling memberi koreksi, saran dan masukan. Saling asih. Yang dimaksudkan adalah suatu pola pikir dan perbuatan kita dengan saling mengasihi, menyayangi, mencintai, menghargai, dan menghormati. Yang terakhir adalah saling asuh. Yang dimaksudkan adalah suatu pola pikir dan perbuatan kita dengan saling memelihara, memperhatikan, saling menjaga, dan saling bantu-membantu. Asa ase asuh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga hal ini harus ada demi terciptanya harmonisasi hidup. Apabila hanya memiliki salah satunya, maka tujuan yang ingin dicapai pasti akan sulit. Prinsip asa ase asuh mengajarkan kita agar selalu saling asah atau belajar, asih atau menyayangi, dan asuh atau peduli. Itulah intisari ajaran asa ase asuh. Kita saling belajar, saling menyayangi, dan saling peduli dengan sesama. Apapun perbedaan yang terdapat antara diri kita dengan orang lain. Ketika kita sudah menerapkan nilai hidup ini, maka perundungan pasti akan lenyap dari pergaulan kita. Ajaran asa ase asuh dapat menghindarkan kita dengan orang saling membenci, saling bermusuhan, dan saling menyakiti. Apalagi membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kita harus belajar untuk saling mengisi dan bukan saling memanfaatkan kekurangan yang ada. Kita harus belajar menciptakan sinergi untuk bersama-sama melewati masa-masa dalam kehidupan ini dengan penuh senyum dan perasaan senang. Yang keempat adalah salungkung sabayantaka. Hal ini dapat diartikan sebagai perilaku yang menitik beratkan pada perasaan senasib penanggungan, kekeluargaan, dan gotong royong. Dengan kata lain, salungkung sabayantaka merupakan bentuk kepedulian kita sebagai makhluk sosial dalam masyarakat. Falsafah salungkung sabayantaka juga mengajarkan kita tentang sikap toleransi, sikap memberikan pertolongan tanpa pamrih, demi kebaikan bersama. Kita harus memiliki kepedulian kepada sesama yang menderita. Kepedulian inilah yang menjadi obat mujarab dalam mencegah perundungan. Banyak kita lihat teman-teman kita yang bahkan tidak peduli akan dirinya sendiri. Yang mereka pedulikan adalah kesenangan mereka saja yang diperoleh dari berbagai aplikasi games di HP maupun gadget mereka. Tidak pedulian mereka akan dirinya sendiri, secara tidak langsung menjauhkan mereka dari rasa peduli terhadap orang lain. Hadirin yang saya banggakan, situasi inilah yang harus kita lawan dengan melaksanakan falsafah hidup salungkung sabayantaka. Mari kita bersama-sama saling bahu-membahu untuk menciptakan rasa senang dan bahagia. Sekecil apapun yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan rasa senang dan bahagia, tentu akan sangat berdampak. Apalagi
Jika itu dilakukan secara bersama-sama dengan skala yang besar, maka akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa besar untuk dapat merasakan vibrasi kehidupan hidup. Dewan juri dan hadirin yang terhormat, itulah perilaku emas yang dapat saya tawarkan sebagai sosial dalam upaya mencegah perundungan. Keempat falsafah hidup ini harus ada dan dinyalakan demi mewujudkan harmonisasi hidup dimanapun dan kapanpun. Sebagai kristalisasi dari pelaku emas tersebut, maka izinkanlah saya berseru dan mengajak kita semua. 1. Marilah tiada henti kita ingatkan diri kita bahwa sejatinya kita semua bersaudara untuk dapat menikmati kebahagiaan hidup dalam bingkai penuh kasih sayang dan saling tolong-menolong. 2. Jangan sekali-kali gunakan lisanmu untuk menyakiti hati orang lain. 3. Jangan sekali-kali gunakan tangan dan kakimu untuk menyakiti fisik orang lain. 4. Gunakanlah lisanmu untuk menyejukkan dan mendamaikan hati orang lain. 5. Gunakanlah kaki dan tanganmu untuk berbuat kebaikan dengan selalu menolong dan membantu orang lain. Niscaya kebahagiaan dan kedamaian hidup di dunia ini akan mampu kita nikmati bersama-sama. Di awal saya memulai pidato dengan pantun, maka saya akhiri juga dengan pantun. Pergi tamasya ke kota Bandung, jangan lupa bermain dan berbelanja. Mari bersama cegah perundungan agar hidup damai dan bahagia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada penyampaian saya yang tidak berkenan dalam pidato ini. Dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan.